Orang-orang yang hadir di dalam acara kampanye langsung berlarian karena merasa panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tidak lama setelah itu, si tersangka atau si pelaku melepaskan pelatuk senjatanya sebanyak 3 kali. Sehingga timah panas itu langsung mengarah kepada Donald Trump yang sedang berpidato di tengah-tengah kerumunan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, dari kemarin banyak banget yang request gua untuk ngebahas kronologi yang dialami oleh Donald Trump, mantan presiden sekaligus calon presiden selanjutnya dari Amerika Serikat. Nah, insiden yang menimpa Donald Trump ini terjadi di tengah-tengah saat dia sedang berkampanye. Untungnya nih geng, di saat itu dalam kejadian ini dia masih selamat, hanya mengalami sedikit luka sehingga di saat itu banyak para pendukungnya yang bersyukur dengan kondisi tersebut. Peristiwa ini tentunya sangat menggemparkan dunia internasional. Karena ya siapa yang gak kaget gitu ya, sosok dari Donald Trump harus mengalami kejadian semengerikan itu. Udah gitu, Donald Trump ini kan memang dikenal sebagai salah satu presiden Amerika Serikat yang cukup berani dan sangat konservatif terhadap banyak kebijakan yang bisa dikatakan ya cukup kontroversial ketika dia menjabat sebagai presiden tersebut. Nah, dia juga bisa dikatakan adalah sosok yang cukup disegani di Amerika, sehingga di dalam kejadian ini itu menandakan bahwa di atas Donald Trump itu ada orang yang lebih kuat lagi, atau mungkin bisa dikatakan powernya jauh di atas Donald Trump, sehingga posisi Donald Trump itu terancam. Namun geng, di dalam peristiwa tersebut dikatakan ada konspirasi yang kemudian timbul pasca insiden, yaitu peristiwa ini dikatakan merupakan sebuah skenario yang dibuat oleh Donald Trump sendiri untuk bisa menyalahkan ya pihak lawannya yaitu Joe Biden, dan dia ingin menaikkan elektabilitasnya dia sendiri lalu menjatuhkan elektabilitas Biden. Nah, jadi dengan kata lain, ada yang menganggap kalau kejadian ini hanya sebuah settingan yang sudah diset oleh tim pemenangan Donald Trump. Namun tidak sedikit juga yang percaya kalau kejadian ini bukan settingan, alias kejadiannya benar-benar terjadi gitu. Yang mana banyak yang meyakini kalau kejadian ini disebabkan karena banyaknya pihak yang tidak suka dengan Donald Trump. Ya karena sebelum-sebelumnya Donald Trump ini sering membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Kira-kira kalian tim yang mana nih geng? Kalian percaya kalau kejadian atau insiden ini adalah settingan, atau justru kalian percaya kalau insiden ini memang beneran gitu? Nah, mungkin kalian gak perlu jawab sekarang, kalian harus dengar dulu kronologi selengkapnya serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini. Jadi mari sama-sama kita bahas kejadian yang menimpa Donald Trump ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian. Jadi nih geng, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024, Donald Trump ini ada jadwal untuk berkampanye di daerah Butler, Pennsylvania. Kalau di Amerika Serikat itu masih hari Sabtu, tapi kalau dicocokkan dengan waktu di Indonesia, kejadiannya itu pada hari Minggu. Nah, tapi kita bakal pakai waktu Amerika aja nih, biar nggak melenceng gitu ya. Jadi di daerah tersebut, lokasinya itu sekitar 30 mil di utara dari Pittsburgh. Nah, Donald Trump di saat itu berencana akan berkampanye di sebuah tempat yang bernama Butler Farm Showgrounds yang terletak di 625 Evans City Road yang jaraknya sekitar 5 mil dari pusat kota Butler. Ini sekedar informasi nih geng, Butler Farm Showground ini memang sering menjadi tempat untuk pameran-pameran pertanian yang diselenggarakan setiap tahunnya yang bernama Butler Farm Show. Nah, di saat itu tempat tersebut digunakan oleh tim pemenangan Trump untuk kampanye Donald Trump demi menaikkan elektabilitasnya. Nah, Donald Trump di saat itu ketika hadir di dalam kampanye itu menggunakan kemeja berwarna putih serta blazer serta menggunakan topi dengan tulisan Make America Great Again atau MAGA yang berwarna merah.
Di saat itu, sekitar jam 6.08 waktu setempat, Donald Trump ini mulai naik ke atas panggung dengan diiringi lagu God Bless the USA. Dan setelahnya, dia langsung menyampaikan pidatonya dengan janji-janji politik yang akan dia laksanakan kalau dia kembali terpilih menjadi presiden Amerika. Diketahui juga di saat itu, kalau Donald Trump ini berbicara mengenai imigrasi ilegal yang banyak terjadi di Amerika Serikat. Yang memang untuk saat ini, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kondisinya memang udah benar-benar chaos gitu. Banyak sekali imigran-imigran ilegal, imigran gelap yang masuk ke Amerika. Nah, di saat Donald Trump sedang berpidato tersebut, kondisinya itu lagi rame-ramenya, geng. Banyak orang-orang yang pro terhadap Partai Republik yang hadir pada saat kampanye Trump tersebut. Jadi datang ke sana untuk mendukung partai sekaligus mendukung Donald Trump. Lalu, di tengah-tengah dia berpidato, tiba-tiba nih, ada seseorang yang berada di tengah kerumunan berteriak mengatakan, "He's got a katanya. Artinya tuh dia punya senjata gitu. Nah, kemudian ada lagi suara dari seseorang yang berteriak, "On the roof," katanya. "He's got a," yang artinya di atap dia punya senjata. Nah, setelah teriakan yang kedua tersebutlah orang-orang yang hadir di dalam acara kampanye langsung berlarian karena merasa panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tidak lama setelah itu, si tersangka atau si pelaku melepaskan pelatuk senjatanya sebanyak 3 kali sehingga timah panas itu langsung mengarah kepada Donald Trump yang sedang berpidato di tengah-tengah kerumunan. Lalu orang-orang yang kemudian mendengar suara tersebut menjadi semakin panik karena takut pelurunya bakal nyasar ke mereka. Setelah 3 suara ledakan dari senjata tersebut mulai meredam, si pelaku ini kembali melepaskan timah panas lagi sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan insiden tersebut terekam jelas di sebuah video yang diunggah oleh salah seorang yang menjadi saksi dari insiden tersebut. Yang mana video itu memperlihatkan momen ketika timah panas mulai dilepaskan. Dan pada jam 6:11 waktu setempat, Donald Trump yang pada saat itu sedang berbicara, pada awalnya tidak menyadari teriakan dari orang yang melihat si pelaku membawa senjata. Namun ketika Trump mendengar adanya suara ledakan dari senjata tersebut, barulah dia menyadari kalau di tengah kerumunan ada seseorang yang berhasil membawa masuk senjata dan melepaskan ledakan senjata tersebut. Kalau dari video yang kita lihat, Donald Trump ini sempat kaget, lalu dia menyentuh sisi kanan dari wajahnya. Jadi bagian sini nih, bagian kupingnya dia sentuh, lalu tiba-tiba dia langsung merunduk untuk berlindung di bawah podium. Tidak lama setelah itu, para pengawalnya atau Secret Service Amerika Serikat yang memang berjaga di sekitar Donald Trump itu langsung naik ke podium untuk melindungi Donald Trump dari ledakan senjata selanjutnya. Menurut informasi yang gue dapat nih ya, ini gue kutip dari CNN gitu. Lokasi dari pelaku yang melepaskan timah panas tersebut berada di luar dari lokasi kampanye. Hanya saja jarak penembakan dengan lokasi Trump berdiri itu nggak terlalu jauh, geng. Yaitu cuma 150 meter dari titik di mana Donald Trump sedang berdiri. Nah, Donald Trump di saat itu tetap dalam posisi berlindung dengan disusul oleh perlindungan dari para agen atau pengawal-pengawalnya dia. Dan di tengah kepanikan yang terjadi pada saat itu, para agen tersebut berkoordinasi satu sama lain untuk membawa Donald Trump pergi dari tempat itu menggunakan kendaraan yang sudah dipersiapkan di sana, yaitu sebuah mobil limusin. Lalu selain itu, geng, para agen yang membawa senjata api juga itu langsung berjaga di sekitar panggung tempat Trump berlindung. Lalu beberapa agen sempat memberikan informasi kalau pelakunya di saat itu juga berhasil dilumpuhkan oleh petugas dari Service Secret. Nah, kemudian tepat di jam 6:15 ketika para agen sudah memastikan kondisi dengan aman dan si tersangkanya juga sudah berhasil dilumpuhkan, lalu mereka berniat untuk memindahkan Donald Trump dari tempat kampanye tersebut menuju ke tempat yang lebih aman. Dan Donald Trump itu sampai dibantu untuk berdiri oleh para agen yang melindungi dia. Dan ketika dia bangun, barulah di saat itu terlihat kalau Donald Trump ini ternyata mengalami luka di bagian telinga kanannya dengan kondisinya cairan merah yang menetes dan mengucur ke arah pipinya, geng. Lalu sebelum dia turun dan pergi meninggalkan panggung, Donald Trump ini sempat mengepalkan tangan, yaitu tangan bagian kanan ke arah atas. Dan sontak aksi tersebut memicu para orang-orang yang datang ke kampanye itu bersorak-sorai karena menyatakan dukungannya kepada Donald Trump. Di saat itu mereka menganggap Trump ini keren banget gitu. Habis kena door gitu ya, langsung oi semangat lagi gitu. Nah, lalu Donald Trump juga berteriak dengan berkata fight, yang berarti lawan, sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian setelah itu, Donald Trump pun berhasil
berhasil dipindahkan dan dievakuasi. Nah, dia dievakuasi menggunakan mobil SUV berwarna hitam ke Butler Memorial Hospital untuk mendapatkan perawatan. Rumah sakit tersebut berjarak hanya 11 mil dari tempat kampanye. Lalu singkat cerita, sekitar pukul 6.51 waktu setempat, juru bicara dari Donald Trump yang bernama Stephen Chung itu mengatakan kalau Donald Trump dalam kondisi yang baik-baik aja dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, pernyataan tersebut dirilis sekitar 40 menit setelah kejadian mengerikan tersebut. Nah, lalu berlanjut di jam 8.42 waktu setempat, sekitar 2,5 jam setelah aksi mengerikan tersebut, Donald Trump menulis di sebuah platform yang bernama Truth Social, yang mana dia menuliskan kalau dia sudah tahu kalau ada yang tidak beres ketika kampanye tersebut berlangsung, karena dia mendengar suara seperti suara dengung, kemudian suara tembakan, dan dengan cepat dia merasakan peluru yang mengenai tubuhnya sehingga dia terluka. Nah, di dalam tulisan tersebut, Donald Trump juga mengucapkan kepada para service secret dan para penegak hukum atas aksi mereka dalam melindungi Donald Trump di saat penembakan terjadi di daerah Butler. Dan dia juga mengucapkan belasungkawa kepada para korban yang gugur dan korban yang mengalami luka karena kejadian tersebut. Nah, lalu beranjak lagi tidak lama kemudian, di jam 8.53 waktu setempat, iring-iringan mobil Trump itu akhirnya berangkat dari Butler Memorial Hospital, tempat dia menjalani perawatan setelah terkena peluru. Dan di jam 11 malam, Donald Trump akhirnya berangkat dari Pennsylvania menuju ke New Jersey dengan perlindungan dari pihak Service Secret Amerika Serikat dan beberapa personil kepolisian dari negara bagian Pennsylvania. Lalu geng, untuk profil dari para pelaku tersebut, berdasarkan konferensi pers yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024, agen FBI yang bernama Kevin Rojek itu mengatakan kalau mereka sudah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan tersebut dan dia dikatakan bernama Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun. Nah, dikatakan juga kalau memang ada yang melihat Thomas pada saat kejadian dan agen pada saat itu mendapatkan informasi bahwa ada sosok yang mencurigakan dan sedang mondar-mandir di sana. Nah, kemudian ada yang melihat dia menaiki tangga di gedung yang dekat dengan lokasi kampanye. Nah, namun meskipun informasi tersebut berhasil diketahui oleh para agen ini dianggap terlambat dalam beraksi karena Thomas berhasil melepaskan tembakan ke arah Donald Trump lebih cepat dibandingkan agen yang ingin melumpuhkan dia. Nah, jadilah ada sebuah catatan publik yang menyebut kalau Thomas terdaftar sebagai anggota dari Partai Republik, tetapi memberikan sumbangan sebesar 15 USD atau sekitar Rp242.000 kepada kelompok yang pro terhadap Partai Demokrat pada tahun 2021. Nah, lalu geng, pada saat kejadian tersebut, Thomas tidak membawa identitas satupun sehingga pihak FBI menggunakan DNA dan teknologi pengenalan wajah untuk bisa mengidentifikasi dia. Dan menurut informasi yang gue dapat dari BBC nih geng, Thomas ini berasal dari Bethel Park, Pennsylvania yang jaraknya hanya sekitar 70 km dari lokasi kampanye Trump. Nah, dia ini lulus pada tahun 2022 dari Bethel Park High School dengan memenangkan hadiah berupa uang sebesar 500 USD atau sekitar 8 juta rupiah karena dia berprestasi dalam pelajaran matematika dan juga sains. Dan dia juga diketahui bekerja di bagian kitchen di sebuah panti jompo yang berlokasi dekat dengan rumahnya. Lalu Thomas juga pernah menjadi anggota klub menembak di sana yang bernama Clairton Sportsman's Club selama 1 tahun. Dan menurut keterangan dari masyarakat setempat yang pernah satu sekolah dengan dia, Thomas ini memang dikenal sebagai orang yang suka menyendiri dan bahkan sering dibully geng. Nah, namun walaupun begitu, Thomas ini sangat disukai oleh para guru-gurunya di sekolah karena menjadi siswa yang sangat pintar dan memotivasi teman-temannya yang lain. Nah, untuk motif dari Thomas ini melakukan hal tersebut masih dalam penyelidikan dan keluarga dari Thomas dikatakan akan bekerja sama dengan penyidik untuk mengusut tuntas kasus ini, geng. Nah, lalu geng, dari informasi yang gue dapat nih ya, dikatakan ada 1 orang yang tewas di tempat di dalam kejadian itu, serta 2 orang mengalami luka-luka. Nah, korban yang tewas itu teridentifikasi sebagai seorang pria yang bernama Corey Comperator. Usianya itu 50 tahun dan berasal dari Sarver, Pennsylvania. Nah, Corey ini bekerja sebagai pemadam kebakaran dan dia sudah memiliki seorang istri serta 2 orang anak perempuan. Lalu, Gubernur Pennsylvania yang bernama Josh Shapiro mengatakan
kalau Corey itu meninggal sebagai pahlawan yang melindungi keluarganya. Dan untuk penghormatan kepada dia, Josh Shapiro itu memerintahkan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Nah, sementara dua orang yang mengalami luka, salah satunya yang bernama David Dutch berusia 57 tahun dari New Kensington, Pennsylvania, dan satu lagi yang bernama James Copenhaver yang berusia 74 tahun yang berasal dari Moon Township, Pennsylvania. Nah, baik David dan James ini dikatakan untuk saat ini mereka dalam kondisi yang stabil. Nah lalu geng, sejumlah lembaga federal dan negara bagian itu sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa Thomas bisa mengakses lokasi yang dijadikan sebagai tempat dia melepaskan tembakan dan senjata apa yang dia gunakan dalam penembakan tersebut. Nah namun menurut informasi yang gue dapat nih ya, senjata yang diduga dia gunakan pada saat kejadian adalah senjata jenis AR-15 atau AR-15 karena sempat ditemukan senjata jenis tersebut di tempat kejadian, dan senjata ini adalah senjata yang legal untuk dimiliki oleh masyarakat sipil di Amerika Serikat, geng. Tetapi selebihnya masih didalami oleh lembaga federal dan negara bagian. Selain itu, FBI juga meminta masyarakat untuk mengirimkan informasi, foto, atau video apapun yang bisa memberikan mereka petunjuk mengenai kejadian penembakan tersebut. Nah lalu geng, singkat cerita, kejadian yang menimpa Donald Trump ini akhirnya sampai ke telinga Joe Biden, di mana pada saat itu dia sedang berada di daerah Delaware, namun dia segera kembali ke White House pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 tersebut untuk mendapatkan pengarahan oleh para penegak hukum. Joe membuat sebuah pernyataan di mana dia berterima kasih kepada Secret Service karena sudah menyelamatkan Donald Trump. Dia juga mengatakan Joe Biden sangat bersyukur mendengar kalau Donald Trump selamat dan baik-baik aja. Nah ini beneran senang apa gimana nih ya? Kita nggak tahu karena kan mereka tuh saling bersaing gitu. Nah kemudian pada malam harinya disiarkan konferensi pers di mana Joe Biden kembali menegaskan pernyataannya dengan menambahkan kalimat kalau kekerasan politik atau kekerasan yang dialami oleh Donald Trump itu tidaklah pantas. Dan Joe Biden mengatakan kalau dia mencoba untuk menghubungi Donald Trump melalui telepon dan ingin berbicara dengan Donald Trump. Nah jadi kurang lebih kronologinya seperti itu geng. Nah sekarang gue pengen ngajak kalian untuk membahas kejanggalan tentang kasus ini, yang mana ini menjadi konspirasi tersendiri mengenai aksi penembakan tersebut. Nah jadi geng, penembakan ini tuh mengingatkan gua dengan bagaimana situasi Meksiko ketika masa pemilu di sana. Nah setelah kejadian ini, berita mengenai penembakan dari Donald Trump ini sampai viral di mana-mana, bahkan topik tersebut menjadi trending di X Amerika Serikat. Nah tapi di antara tweet yang masuk ke dalam trending tersebut, ada beberapa tweet yang berbicara mengenai konspirasi yang menjadi penyebab dari ditembaknya Trump ini. Nah entah kenapa ada yang berpikir kalau penembakan Trump ini adalah bagian dari konspirasi geng. Nah ternyata nih geng, jawabannya adalah karena banyak orang Amerika Serikat yang flashback kepada kejadian penembakan yang dialami oleh John F. Kennedy di tahun 1963 yang sampai sekarang ini masih banyak dibahas perihal konspirasinya yang berada di belakang kejadian tersebut. Nah karena itulah makanya orang-orang itu jadi ke-trigger. Orang-orang berasumsi apakah sebenarnya kejadian tersebut adalah bagian dari konspirasi juga. Nah kurang lebih seperti itu geng penjelasannya. Dan dari banyaknya tweet yang membahas mengenai insiden penembakan Donald Trump, ada tulisan dari anggota Kongres Partai Republik yang bernama Mike Collins dan juga Marjorie Taylor Greene. Nah lalu ada juga yang berasal dari senator yang bernama Tim Scott. Jadi di saat itu Collins mengatakan kalau penembakan tersebut itu diinisiasi oleh pihak Joe Biden yang sengaja ingin melumpuhkan Donald Trump sebagai lawan politiknya. Nah lalu Greene ini juga mengatakan kalau Partai Demokrat itu menginginkan agar Donald Trump tidak lagi terlibat dalam konstitusi Amerika Serikat sehingga Partai Demokrat akan melakukan apapun untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Nah, Scott yang diprediksi akan menjadi calon dari wakil presiden untuk Donald Trump mengatakan kalau penembakan tersebut dibantu dan didukung oleh media kiri yang radikal dan media korporat katanya. Nah, tapi geng yang menariknya nih ya, ada beberapa tweet bukan menyalahkan Joe Biden yang secara logika sangat mungkin menjadi dalang di balik penembakan tersebut, tetapi justru menuduh kalau penembakan tersebut adalah settingan yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri, dan statement ini dinyatakan oleh orang-orang
orang yang sangat benci dan tidak suka terhadap Donald Trump, geng. Nah, lalu banyak yang mempertanyakan mengenai kondisi lokasi kampanye ketika penembakan terjadi. Nah, memang ada video yang memperlihatkan kalau orang-orang yang berada di sana itu panik ketika mengetahui ada seseorang yang memiliki senjata yang berlokasi tidak jauh dari tempat kampanye tersebut. Nah, tapi ini geng, coba deh kalian perhatikan di video yang memperlihatkan Donald Trump-nya ketika berada di podium. Anehnya di dalam video tersebut kalian bisa cek sendiri, orang-orang yang berada di sekitar Donald Trump itu tidak berlari meninggalkan Donald Trump dan menyelamatkan diri. Mereka seolah-olah tahu kalau peluru tersebut tidak akan mengenai mereka. Dan kemudian perihal bagaimana Thomas yang bisa sampai ke atap, apakah service secret yang lalai dan juga tidak melakukan sterilisasi di tempat-tempat yang berada di sekitar lokasi kampanye. Padahal seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya, kalau memang mereka mendapatkan informasi tersebut sebelumnya, nah kenapa tidak langsung melakukan penindakan di saat itu juga ketika mereka mengetahui bahwa Thomas sedang bersiap-siap melakukan aksi penembakan. Nah, dugaan tersebut geng diperkuat dengan banyaknya foto-foto yang berhasil didokumentasikan pada saat kejadian, di mana posenya itu terlihat sangat janggal, seolah-olah sangat disetting gitu geng. Nah, kalian bisa cek sendiri nih fotonya. Tuh, menurut penilaian kalian itu gimana? Bagus atau enggak? Nah, foto tersebut diambil oleh fotografer yang berasal dari Associated Press yang ada di Washington yang bernama Evan Fucci. Nah, memang geng, si fotografer itu harus bisa mengabadikan sebuah momen dengan visual semenarik mungkin. Nah, tapi banyak yang curiga kalau memang situasi pada saat foto itu diambil itu memang udah disetting terlebih dahulu agar foto yang diambil oleh Evan itu bisa terlihat sangat bagus. Dan menurut berita BBC, ada satu akun YouTube yang mengatakan gambar di foto tersebut terlalu sempurna untuk momen yang tiba-tiba serta mencekam seperti itu. Nah, ditambah dengan letak benderanya yang presisi dengan pose Donald Trump yang mengepalkan tangannya terlalu bagus di tengah kondisi yang menyeramkan. Nah, karena kan kalau secara logika nih ya, kalau ada kejadian kayak gitu kan orang di mana-mana panik gitu. Tapi Donald Trump tuh masih bisa kayak gini gitu. Fight katanya. Nah, kemudian aksi Donald Trump yang mengepalkan tangan tersebut dianggap tidak masuk akal. Ya gimana bisa orang yang menjadi target penembakan bisa kepikiran untuk melakukan aksi kayak gitu. Padahal aslinya kalau memang orang itu benar-benar ditembak gitu ya, harusnya dia tuh panik, jantungan, dan penonton di sana pasti buyar. Nah, tapi di saat itu penonton melihat Donald Trump dalam kondisi merunduk, terus tiba-tiba dia ngangkat kepalanya, ternyata udah banyak cairan merah yang keluar dari telinganya dan berlumuran di tangannya sendiri. Nah, dari kecurigaan tersebut mereka menyimpulkan kalau insiden penembakan itu adalah sebuah rekayasa atau settingan dari Donald Trump sendiri untuk menarik simpati tidak hanya kepada pendukungnya tetapi juga pada masyarakat Amerika Serikat, geng. Selain itu geng, ada teori konspirasi lainnya mengenai insiden penembakan ini, yaitu sebuah teori konspirasi yang bernama Qanon atau QAnon. Kita sebut aja Qanon gitu ya. Jadi apa itu Qanon? Nah, jadi gue ceritain sedikit mengenai pengertian Qanon ini, geng. Jadi dulu ada sebuah forum di internet yang bernama 4chan atau 4CHAN, di mana itu merupakan sebuah platform bagi siapapun yang mengirimkan komentar dan foto secara anonim. Nah, pada bulan Oktober tahun 2017, itu ada seseorang dengan identitas anonim yang bernama Q yang mengklaim kalau dia adalah bagian dari pemerintah Amerika yang memiliki akses terhadap keamanan negara. Ya kurang lebih kayak orang dalam lah ya, orang yang punya kartu as gitu, punya kunci gitu. Dari situlah istilah dari Qanon atau QAnon ini berasal, yaitu dari huruf Q sebagai nama samarannya dan kata anon yang berasal dari anonim. Nah, jadilah kalau digabung jadi Qanon. Isi dari konspirasi Qanon ini mengenai konspirasi-konspirasi yang terjadi di Amerika Serikat yang memiliki kaitan dengan politisi yang ada di sana, yang mana salah satunya adalah sebuah rencana yang akan dilakukan oleh sekelompok pemerintah rahasia terhadap Donald Trump dan para pendukungnya yang pasti. Jadi, kalau mau disederhanakan nih geng ya, ibaratnya ada negara di dalam sebuah negara, ada pemerintah di dalam pemerintah. Pihak dari keamanan dan intelijen itu menduga rencana percobaan eksekusi terhadap Trump ini dilakukan oleh pihak CIA dan menuduh orang di balik semuanya adalah Barack Obama, lalu ada Hillary Clinton, lalu ada Mike Pence yang terlibat di dalam rencana keji tersebut. Memang gak ada bukti yang akurat gitu ya yang mendukung soal asumsi ini, geng. Namun banyak orang yang percaya kalau teori ini benar adanya. Apalagi memang udah dari dulu banyak konspirasi mengenai adanya sebuah negara di dalam negara yang terjadi di Amerika Serikat. Ya ibaratnya tuh Amerika ini kan negara yang besar gitu ya. Nah, di dalam negara Amerika Serikat tersebut ada lagi sekelompok orang yang
mendirikan pemerintahan mereka sendiri, kurang lebih kayak gitu. Nah, mereka biasanya bakal menyerang atau menjatuhkan siapapun yang tidak sepaham dengan target-target serta program-program mereka. Termasuk salah satunya yang paling bandel adalah Donald Trump. Nah, lalu geng, bagaimana tanggapan netizen tentang kejadian ini? Apakah netizen banyak yang nyukurin alias yang senang dengan apa yang terjadi terhadap Donald Trump ini? Atau justru netizen sebaliknya bersimpati kepada Donald Trump? Nah, jawabannya adalah banyak netizen yang bersimpati kepada Donald Trump. Banyak orang-orang yang makin support dan dukung kepada Donald Trump. Dan yang lebih gilanya lagi ya, banyak netizen yang justru membuat statement seolah-olah Donald Trump ini adalah incaran Israel katanya. Pelaku dari penembakan ini adalah Israel karena Donald Trump adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang bisa membuat dunia damai, atau selama dia memimpin Amerika Serikat ya jarang terjadi perang, dan bahkan Amerika itu bisa adem sama Korea Utara, bisa adem sama Rusia, katanya kayak gitu. Dan lagi-lagi ada narasi tentang Israel tadi yang mana dikatakan kalau Donald Trump lah yang bisa membuat Israel berhenti menggenosida Palestina. Nah, mungkin ini ada yang sedikit kalian lupa nih geng tentang Donald Trump ini. Apakah benar Donald Trump ini berseberangan dengan Israel dan dia bisa mengontrol Israel nantinya? Nah, jawabannya belum tentu. Karena kalau misalkan kita balik ke belakang, mungkin kita reminder sedikit nih ya. Nah, jadi geng, menurut Aaron David Miller yang merupakan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, nah dia ini bilang kalau negara Israel kemungkinan besar adalah salah satu negara yang paling cinta pada Donald Trump katanya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh netizen ternyata tidak disetujui oleh si Aaron ini. Karena menurut si Aaron ini, dari bukti-bukti yang ada nih ya, jadi Donald Trump ini adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mengunjungi Israel di dalam kunjungan luar negeri pertamanya dia. Dan dia juga orang yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan ketika dia memimpin Amerika Serikat, dialah yang membuat kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Dan bahkan Donald Trump juga menjadi presiden yang pertama yang melakukan doa di tembok barat Yerusalem ketika dia masih menjabat sebagai presiden Amerika, geng. Jadi presiden yang lain tuh nggak pernah. Nah, tapi memang sebelum-sebelumnya ada beberapa pemimpin Amerika Serikat yang lain yang datang ke sana untuk berdoa. Tetapi status mereka di saat itu ya masih warga sipil. Berbeda dengan Donald Trump, dia berdoa di sana di saat dia jadi presiden, dan bahkan dia berdoa ditemenin sama PM Israel langsung. Terus juga Donald Trump ini menjadi presiden Amerika pertama yang mengakui dataran tinggi Golan yang tadinya punya Suriah itu sebagai milik Israel. Dan bahkan Donald Trump ini berkali-kali mengklaim kalau dia adalah satu-satunya presiden Amrik yang paling pro terhadap Israel. Dia pernah berstatement, tidak ada presiden Amerika Serikat yang melakukan lebih banyak untuk Israel daripada saya, kata Donald Trump. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya geng. Semua statement kalian yang menganggap seolah-olah Donald Trump ini wah pahlawan nih, pasti pro Palestina dan segala macam lainnya, walaupun juga kalian sempat melihat Donald Trump ini bertemu dengan Khabib Nurmagomedov di saat pegelaran UFC, dan di saat itu juga Khabib menitipkan pesan kepada Donald Trump, apabila dia terpilih jadi presiden Amerika Serikat nanti, tolong hentikan perang Israel terhadap Palestina. Tapi itu nggak menjamin semua geng, karena dari backgroundnya, dari apa yang sudah dilakukan oleh Donald Trump, kita bisa lihat track record. Jadi geng, itu dia pembahasan mengenai insiden yang dialami oleh Donald Trump dan dua konspirasi yang dipercaya menjadi motif di balik kejadian tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah kejadian ini adalah rekayasa atau memang ini tanpa rekayasa dan sengaja ditujukan untuk melumpuhkan Donald Trump? Atau mungkin ada problem personal antara Thomas yang memang tidak suka dengan Donald Trump? Coba, menurut kalian gimana? Tinggalkan komentar di bawah.